Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 277. Kita sedang berada di bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan dengan seluruh rangkaiannya kepada sahabat sekalian. Mudah-mudahan seluruh amalan kita di dalam bulan ini mendapatkan bimbingan Allah dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini kita akan menuntaskan kajian menarik kita terkait dengan jati diri manusia yang terdiri dari 3 lapisan. Badan kasarnya adalah jasad yang sudah kita kaji secara anatomis. Badan halusnya atau badan energialnya dalam fungsi gelombang adalah jiwa yang kita sudah melakukan kajiannya juga dalam beberapa episode. Dan di hari-hari ini atau di dalam bulan Ramadan ini kita mulai beranjak kepada lapisan yang paling halus dari jati diri manusia yang disebut sebagai ruh. Di episode yang lalu kita telah melakukan kajian peralihan itu dari jiwa kepada ruh. Bahwa jiwa adalah sosok badan halus, badan energial dalam fungsi gelombang yang memiliki kesadaran. Nah, di episode yang lalu kita telah melakukan kajian terkait dengan kesadaran itu. Dari mana sumber kesadaran yang dimiliki oleh jiwa kita? Karena substansi dan esensi dari eksistensi seorang manusia adalah badan halus dengan kesadarannya itu. Yang di dalam Al-Quran diistilahkan sebagai nafs, jiwa. Bukan hanya badan energialnya saja, tetapi badan energial yang hidup dan berkesadaran. Nah, di dalam forum kita kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan seputar badan halus atau badan energial itu, yang saya sebut sebagai energi dalam wujud fungsi gelombang. Pertanyaan menariknya adalah, dikatakan di dalam forum kita dan sempat didiskusikan, bahwa gelombang itu sesungguhnya tidak bisa dilokalisir. Dan gelombang itu tidak bisa disimpan. Sehingga kalau tipikal gelombang, karakteristik gelombang adalah seperti itu, maka bagaimana bisa menjelaskan bahwa jiwa itu adalah badan energial dalam wujud fungsi gelombang yang masih tetap tersimpan di badan kasar kita yang material. Maka sebelum kita masuk ke kajian yang lebih halus lagi terkait dengan roh, kita perlu melakukan klarifikasi terlebih dahulu terkait dengan pemahaman jiwa yang berupa badan energi dalam wujud fungsi gelombang itu. Mari kita jawab satu persatu yang dipertanyakan oleh kawan kita di dalam forum terkait apakah gelombang itu bisa dilokalisir bahkan disimpan. Maka dicontohkanlah di situ bahwa bentuk-bentuk gelombang yang kita kenal dalam keseharian itu dikatakan oleh dia tidak bisa dilokalisir dan disimpan. Misalnya gelombang radio yang dipancarkan dari stasiun pemancar radio tertentu, maka kita tidak bisa melokalisir itu. Bahkan tidak bisa disimpan katanya. Contoh yang lainnya lagi adalah gelombang cahaya dari matahari yang diradiasikan ke bumi. Katanya tidak bisa disimpan dalam bentuk gelombang. Hanya bisa disimpan dalam bentuk energi katanya. Misalnya contohnya adalah baterai. Itu adalah menyimpan dalam bentuk energi. Sahabat sekalian, saya kira contoh-contohnya kurang lengkap. Hari ini kita lengkapkan bahwa selain disimpan dalam bentuk energi, sesungguhnya gelombang itu juga bisa disimpan. Baik dalam skala menengah seperti yang kita alami sehari-hari, atau bahkan di dalam skala mikrokosmos atau dalam skala partikel kuantum misalnya. Gelombang itu bisa dilokalisir, bahkan gelombang itu bisa disimpan. Memang pemahaman gelombang dalam skala menengah, skala sehari-hari, itu dibedakan dengan getaran.
Oke, anggaplah gelombang itu tidak sama dengan getaran dalam skala yang menengah ini. Maka pertanyaannya lagi-lagi, apakah gelombang bisa disimpan? Bisa. Dilokalisir? Bisa. Apa contoh konkretnya dalam kehidupan kita? Gelombang yang bisa dilokalisir itu misalnya gelombang radio. Apakah gelombang radio itu bisa dilokalisir dan disimpan? Bisa. Ketika kita menangkap pancaran gelombang radio dari sebuah pemancar masuk ke dalam pesawat radio kita, maka itu artinya kita melokalisir gelombang radio itu. Kalau mau menyimpan, apakah bisa? Tentu saja bisa, dengan cara merekamnya. Bisa direkam dalam bentuk pita magnetik. Ya, kalau ini teknologi lama, bisa direkam di pita kaset misalnya, pita magnetik. Itu artinya kita menyimpan gelombangnya, bukan sekedar menyimpan energinya. Dikarenakan yang disimpan di pita magnetik, di kaset itu misalnya, adalah pola gelombangnya, di situ masuk frekuensinya, masuk amplitudonya, masuk modulasinya, pola gelombangnya, informasinya, semua bisa direkam, bisa disimpan. Sehingga ketika mau ditampilkan kembali, yang dikeluarkan melalui pita magnetik atau pita kaset itu bukan hanya energinya, tetapi pola gelombangnya muncul kembali. Frekuensinya ya frekuensi yang direkam itu, amplitudonya ya segitu, pola gelombangnya, modulasinya ya segitu atau begitu juga. Artinya gelombang itu bisa disimpan dalam bentuk gelombang. Dan di dalam gelombang itu memang ada energinya. Poin pentingnya adalah bahwa gelombang itu bisa dilokalisir dan bisa disimpan. Di dalam gelombang itu masih tersimpan energinya. Di teknologi yang lebih baru, kita malah bisa menyimpannya secara optikal misalnya. Dulu ada teknologi laser disc. Kita bisa menyimpan pola gelombangnya, frekuensinya, amplitudonya, semua modulasinya dalam bentuk optikal, laser disc. Atau sekarang yang lebih dikenal dan lebih lazim adalah dengan teknologi digital. Anda bisa merekam peristiwa apa saja di sekitar kita dengan menggunakan kamera Anda, smartphone Anda. Semua peristiwa ini adalah bentuk gelombang. Dan Anda bisa melokalisirnya kalau mau, atau bahkan merekamnya kalau Anda mau. Ketika Anda mengarahkan kamera kemanapun, itu artinya Anda sedang melokalisir gelombang itu dan kemudian menyimpannya dalam bentuk gelombang juga dalam teknologi digital. Sehingga ketika Anda mau mengeluarkan kembali informasi gelombang itu, Anda tinggal nyetel kembali rekaman Anda, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk audio, bisa data atau apapun. Nah, sahabat sekalian, jadi terkait dengan diskusi yang ada di forum kita yang mengatakan gelombang tidak bisa dilokalisir dan gelombang itu tidak bisa disimpan, itu adalah kesimpulan yang parsial dan kemudian menjadi keliru secara pemahaman menyeluruhnya secara ilmiah. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan eksistensi diri manusia, maka kita memahami gelombang atau jiwa manusia itu sebagai energi dalam wujud fungsi gelombang. Lantas, apakah gelombang jiwa itu bisa dilokalisir di dalam badan kita? Tentu saja bisa. Dikarenakan di dalam skala partikel, skala kuantum, sesungguhnya gelombang itu setara dengan getaran, atau getaran itu setara dengan gelombang. Jadi di dalam skala menengah, tadi saya jelaskan bahwa getaran itu bisa tidak sama dengan gelombang, atau bisa juga sama antara getaran dan gelombang, bergantung. Pada skala yang menengah ini, gelombang dipersepsi sebagai getaran yang merambat. Tetapi ada getaran-getaran yang dia periodik saja. Nah, di dalam skala menengah, getaran yang periodik sesungguhnya juga memiliki frekuensi, memiliki amplitudo atau simpangan dan seterusnya, tetapi dibedakan antara getaran dengan gelombang. Getaran adalah tidak merambat, tidak berpindah posisi, tetapi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Oke, itu di skala menengah. Tetapi ketika masuk ke skala partikel melewati atom,
Jadi di skala menengah itu molekul sampai atom itu berada di skala benda. Tetapi begitu kita masuk lebih kecil dari atom, maka kita masuk ke skala partikel, penyusun atom. Bisa partikel-partikel subatomik, atau bisa juga elektron, itu adalah partikel yang lebih kecil dari atom. Dan di sini kemudian kita menggunakan pendekatan mekanika kuantum namanya. Di mana sifat gelombang itu sudah melekat kepada partikel. Sehingga kita mengenal teori yang disebut sebagai dualitas partikel gelombang. Maka ketika kita bicara elektron, elektron itu ya partikel, ya gelombang. Sehingga kita tidak bisa lagi memisahkan antara getaran dengan gelombang itu di skala partikel. Karena setiap partikel di skala kuantum, di skala elektron atau partikel-partikel subatomik, termasuk foton dan sebagainya, itu langsung memiliki dua sifat, partikel dan gelombang. Partikel itu mewakili materi. Sehingga getaran-getaran elektron di atom pada orbitalnya itu bisa disebut sebagai gelombang. Ini adalah awan elektron yang sifatnya gelombang. Dan itu terjebak di orbit-orbit dari elektron-elektron itu. Kalau elektron itu berada di level yang paling rendah, energinya paling besar. Kemudian lebih keluar lagi, energi ikatnya menjadi semakin lemah. Dia adalah gelombang yang terjebak pada orbitnya itu. Di setiap orbit itu menyimpan energi. Dan di setiap orbit itu memiliki sifat gelombang. Artinya apa? Gelombang bisa dilokalisir di awan elektron itu. Pada kulit-kulit atom itu yang disebut sebagai orbit elektron itu, dia memiliki aras-aras energi tertentu. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah di skala atomik, khususnya penyusun-penyusun atom itu, sesungguhnya di sana tersimpan energi dalam bentuk gelombang. Nah, susunan-susunan, struktur-struktur di skala atomik, apalagi di skala kuantum, itulah yang kemudian menggambarkan tentang jiwa yang sedang kita bahas itu. Bahwa jiwa kita itu sama dengan badan yang tersusun dari sel-sel, dan sel-sel itu tersusun dari molekul-molekul, molekul itu tersusun dari atom-atom, atom tersusun dari partikel-partikel subatomik, dan seterusnya sampai ke quark yang menjadi peralihan dari energi ke materi. Nah, di skala yang menengah, material itu adalah badan kasar kita, jasad kita, sedangkan di skala yang halus, melewati quark, masuk ke level energial, itu adalah badan halus kita. Nah, jadi sahabat sekalian, inilah yang saya maksudkan, mudah-mudahan Anda menangkap esensinya dan substansinya, bahwa jiwa manusia itu adalah berbadan energial, memiliki struktur energi, iya, ada medan energinya, iya, tetapi berdinamika dalam wujud gelombang. Kenapa gelombangnya tidak lepas, kemudian terurai kemana-mana? Dikarenakan gelombang itu terjebak di dalam struktur atomnya, terjebak di dalam struktur inti atomnya, bahkan terjebak di dalam partikel-partikel quark, di mana quark itu adalah pilihan gelombang. Gumpalan energi dalam bentuk gelombang yang berpilin-pilin di dalam partikel itu sendiri. Termasuk elektron, itu adalah gumpalan energi yang berupa gelombang, sehingga elektron itu kemudian memiliki sifat partikel dan gelombang. Jadi sekarang Anda bisa membayangkan dan mengimajinasikan bahwa badan manusia yang halus, yang badan energi itu, di mana kita menyebutnya jiwa, itu sesungguhnya terjebak atau lebih tepatnya terstruktur sebagaimana badan kasar kita. Ada badan material, ada badan energial. Dua-duanya memiliki struktur material dan struktur energial. Di mana di skala energial, struktur energi itu karena dia skalar, dia statis, dia memiliki dinamika dalam bentuk gelombang. Nah, ketika masih hidup, artinya badan kasar menyatu dengan badan halusnya, maka gelombang dari jiwa kita, aktivitas jiwa kita itu bisa diukur.
dalam bentuk gelombang yang lepas dikarenakan aktivitas kejiwaan. Ketika Anda berpikir, ketika Anda merasa emosi, merasa sedih, merasa senang, gembira, bahagia, duka, gelisah, takut, dan sebagainya, maka aktivitas jiwa kita itu akan melepaskan energi-energi tertentu dalam bentuk gelombang yang bisa ditangkap dengan menggunakan elektroencephalograf atau elektrokardiograf. Bisa muncul gelombangnya dari otak atau bisa muncul juga dari jantung, bahkan dari seluruh tubuh dengan menggunakan kamera aura misalnya. Ini sudah kita bahas di episode-episode yang lalu, bahwa aktivitas jiwa yang ada di dalam badan kasar kita, di mana dia memiliki medan energi dan medan elektromagnetik, yang ketika beraktivitas, dia akan memancarkan aktivitas itu, melepaskannya dalam bentuk gelombang, dan bisa diukur dengan peralatan. Jadi clear ya, poin pentingnya adalah badan energial dalam fungsi gelombang itu tersimpan di dalam badan materialnya, yang sering saya kemukakan seperti satu keping mata uang dengan sisi yang berbeda. Satu sisi adalah material, sisi yang lain adalah energial, sisi yang lainnya lagi adalah partikel, sisi yang lainnya lagi adalah gelombang. Jadi clear kesimpulannya bahwa jiwa manusia itu bisa diidentifikasikan sebagai badan energial dalam fungsi gelombang, tetapi memiliki kesadaran. Nah, ini poin penting yang kemudian menjadi kajian kita. Karena kalau badan energial atau struktur energial dalam bentuk gelombang itu tidak memiliki kesadaran, maka dia tidak bisa disebut sebagai jiwa. Yang bisa disebut sebagai jiwa adalah ketika badan halus, badan energial dalam wujud fungsi gelombang itu memiliki kesadaran. Di mana letak kesadaran itu? Ketika kita hidup, letaknya di otak material kita. Ketika sudah mati, badan kasarnya, badan materialnya rusak, maka fungsi kesadaran itu masih berada di struktur otak energialnya dalam wujud gelombang juga. Nah, ringkas kata, kesadaran jiwa itu masih melekat pada badan halus, pada badan energial itu. Di otak energialnya, di otak gelombangnya itu. Nah, kesadaran inilah yang menjadi eksistensi atau hakikat paling dasar dari seorang manusia. Lantas dipertanyakan, sesungguhnya kesadaran itu apa? Apakah kesadaran itu energi? Apakah kesadaran itu gelombang? Bukan. Karena energi itu mati, gelombang itu juga mati. Tetapi kesadaran itu adalah representasi dari kehidupan. Inilah yang kemudian menjadi misteri, yang tidak bisa ditiru oleh manusia ketika membuat robot, di mana robot itu badan kasarnya adalah material, dan kemudian dibikinlah badan halusnya dalam bentuk software, dalam bentuk sistem informatika, yang menghidupkan dalam tanda petik, mengoperasikan robot itu, tetapi robot itu tidak memiliki kesadaran. Dia bisa memiliki fungsi-fungsi seakan-akan seperti manusia yang hidup, tetapi dia tidak memiliki kesadaran. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa robot itu tidak memiliki jiwa. Dikarenakan dia tidak hidup. Itu hanyalah seonggok badan robotik yang bisa digerakkan dengan sistem informatika atau sistem informasi dalam bentuk software-software aplikasinya, tetapi dia tidak memiliki kesadaran. Dia tidak bisa merasakan apa itu bahagia, senang, gembira, duka, derita, takut, gelisah, dan segala macam perasaan yang dibangun oleh kesadaran itu. Dia juga tidak bisa memiliki sistem nilai, dia tidak memiliki persepsi. Dalam konteks, dia bisa merasakan sesuatu. Ini benar, ini salah, ini bermanfaat, ini madharat, ini jahat, ini baik, dan sebagainya. Dia tidak bisa merasakan itu. Semata-mata responnya hanya bersifat sistem informasi yang mati. Poin penting dari eksistensi seorang manusia adalah kesadarannya, di mana kesadaran ini mewakili kehidupan. Dan itu pasti tidak muncul dari benda mati ini. Karena benda mati hanya akan melahirkan benda mati berikutnya.
Dia akan bereproduksi, berkembang biak, melahirkan sesuatu yang mati belaka. Maka kehidupan itu pasti muncul dari sesuatu yang hidup sebelumnya. Nah, maka kita harus mengacu kepada informasi dari kitab suci, karena kitab suci ini adalah wahyu informasi dari Sang Pencipta manusia. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana robot itu dengan segala macam spesifikasinya, maka tanyakanlah kepada desainernya, kepada yang menciptakan robot itu. Tetapi kalau Anda mau memahami manusia dengan segala macam eksistensi dan spesifikasi desainnya, maka tanyakanlah kepada yang menciptakan. Dan Allah sudah memberikan informasinya di dalam kitab suci dalam bentuk firman-firman. Bahwa Allah lah yang menghidupkan benda-benda mati itu dengan cara meniupkan rohnya. Ketika ditiupi roh itu, maka muncullah kehidupan. Dan di kehidupan itu muncullah kesadaran. Hal ini misalnya dikemukakan oleh Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 9. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan tubuhnya dan meniupkan ke dalamnya sebagian rohnya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan hati, tetapi sedikit sekali kalian bersyukur. Dengan sangat jelas ayat ini menggambarkan kepada kita, wa nafakha fihi mir ruhihi, dan Allah meniupkan kepada tubuh yang sedang dibentuk di dalam rahim itu, wa nafakha fihi mir ruhihi, sebagian dari rohnya. Allah meniupkan sebagian rohnya, bukan roh ciptaannya. Nggak ada di dalam Al-Quran Allah itu menciptakan roh, itu nggak ada. Meskipun di dalam sejumlah terjemahan itu dikasih dalam kurung roh ciptaannya. Tetapi kalau kita baca secara cermat dan dalam teks aslinya, Allah tidak pernah menginformasikan Allah menciptakan roh. Tetapi Allah meniupkan sebagian rohnya. Wa nafakha fihi, meniupkan ke dalamnya, min, sebagian ruhihi, sebagian ruhnya. Apa yang terjadi? Kemudian dilanjutkan di ayat itu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Kemudian Allah menjadikan dengan ditiupi roh itu, kita memiliki fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, dan afidah, kecerdasan hati. Maka inilah yang membentuk kesadaran kita itu. Kita sudah pernah membahas terkait dengan kesadaran di episode yang lalu atau di episode-episode yang lainnya, bahwa kesadaran itu, awakeness dan consciousness, itu diantaranya diukur dari penglihatan, dari pendengaran, dari respon, dari motorik dan sebagainya. Maka kemudian muncullah skala yang diberikan oleh Glasgow Coma Skill, berbasis pada gerakan mata, pada verbal, pada motorik. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kecerdasan, afida, yang itu mewakili consciousness. Jadi ada awakeness, ada consciousness, maka inilah yang kemudian mewakili eksistensi diri manusia. Jiwa yang berkesadaran dikarenakan memiliki fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan. Maka kita bisa menyimpulkan dari ayat ini bahwa kesadaran jiwa kita itu sesungguhnya berasal dari peniupan roh itu. Artinya, sesungguhnya kesadaran itu bukan milik dari jiwa, tetapi kesadaran itu milik dari roh. Dikarenakan badan kasar yang di dalamnya sudah ada badan halus, karena seperti yang sudah kita bahas, materi itu selalu bersamaan dengan energi. Nah, materi atau badan material dan badan energial, jiwa, kemudian ditiupi roh, maka muncullah kesadaran itu. Fungsi-fungsi jiwa manusia yang diderivasi, diturunkan dari potensi rohiyah. Artinya, kesadaran sejati itu sesungguhnya munculnya dari roh itu.
Dialah yang memiliki kesadaran. Dan dikarenakan roh ini kemudian menghidupkan jiwa, sehingga jiwanya itu menjadi memiliki kesadaran. Dan dikarenakan jiwanya itu berada bersamaan dengan badan kasarnya ketika masih hidup, maka badan kasarnya pun menjadi memiliki kesadaran. Kesadaran badaniah, kesadaran kejiwaan atau nafsiyah, dan kesadaran ruhiyah. Tetapi ketika mengalami kematian, maka kesadaran yang bersifat badaniah itu selesai. Otaknya mengalami kerusakan, seluruh sistem sarafnya mengalami kerusakan, akal kecerdasannya ikut hilang, musnah. Maka yang tertinggal adalah kesadaran yang bersifat nafsiyah atau kejiwaan dalam bentuk badan energial dalam fungsi gelombang itu. Terlepas dari badan kasarnya dan masuk ke alam yang berdimensi tinggi, di mana peralatan kita tidak lagi mampu menjangkaunya. Tetapi Al-Quran yang menginformasikan kepada kita, jangan kau kira orang yang mati itu mati, mereka tetap hidup dengan seluruh kesadarannya, bahkan seluruh memorinya, amal perbuatannya itu terbawa di dalam badan energial, dalam wujud fungsi gelombang itu masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan episode kita kali ini melengkapi apa yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu, sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa kawan yang ada di dalam forum terkait dengan badan energial, fungsi gelombang yang bisa terlokalisir, tersimpan di dalam badan kasar kita, dan itulah wujud dari badan halus kita yang namanya jiwa. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.